Perkenalkan, nama saya Sapna Desianti Hidayat dengan NIM 2410040012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang psikologi pendidikan, teori perkembangan menurut Piaget. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai teori perkembangan kognitif manusia, kalian semua tahu gak sih apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan bagaimana seseorang itu tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang hidupnya melalui perkembangan fisik, melalui kepribadian, melalui kognisi, melalui sosio-emosi, moral, dan bahasa. Masalah-masalah perkembangan yakni ada yang pertama, kontroversi alami pengasuhan yang berpengaruh pada nurture dan nurture. Faktor yang meliputinya juga ada dua, yaitu ada faktor biologi berupa perkembangan fisik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral. Lalu masalah yang kedua ada teori berkelanjutan dan teori terputus. Teori berkelanjutan ini lebih dominan berpengaruh pada lingkungan dan pola asuh, sedangkan teori terputus dominan bawaan lahir, urutan tetap, dan tahap konsisten. Nah teman-teman, sekarang ayo kita bahas perkembangan kognisi pada anak menurut pandangan Piaget. Jadi, menurut pandangan Piaget, terjadinya perkembangan anak itu karena kecenderungan bawaan lahir dan skema pola perilaku dan pemikiran yang dilakukan. Selain itu ada adaptasi, akomodasi, dan asimilasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri sebagai tanggapan pada lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sedangkan asimilasi merupakan pemahaman bagaimana pengalaman baru berdasarkan skema yang ada. Kedua, ada akomodasi yang berupa mengubah skema yang ada berdasarkan informasi, pengalaman, dan proses yang baru. Nah, selain dua pandangan itu, Piaget juga memiliki tahap-tahap perkembangan menurutnya loh. Kalian penasaran gak sih? Ayo kita simak bareng-bareng ya. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget ada 4, yakni yang pertama ada sensor motori yang dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Aktivitasnya memanfaatkan panca indera serta motorik dan memiliki gerakan refleks dengan perlakuan yang sama pada semua objek. Nah, yang kedua ada tahap praoperasional yang dimulai dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada proses ini, anak menggunakan simbol, bahasa, serta konsep. Anak berkembang dengan kecepatan luar biasa dan pola pikir yang konkret. Di tahap ketiga ada tahap operasional konkret yang dimulai dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada perkembangan ini, anak sudah bisa mempelajari konsep reversibilitas atau logika dan konservasi. Lalu yang terakhir ada operasional formal yang dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Pada perkembangan ini, anak sudah bisa berpikir abstrak, memikirkan masa depan, dan kita bisa membuat hipotesis egosentris berkurang. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi teori Piaget terhadap pendidikan. Pada implikasi ini, kita akan berfokus pada proses pemikiran siswa, bukan pada hasil siswa. Lalu yang kedua, ada pengakuan atas peran penting kegiatan pembelajaran yang berdasar pada keterlibatan aktif yang diprakarsal sendiri oleh siswa dalam konstruktivis sampai pembelajaran bermakna. Lalu yang ketiga, tidak menekankan praktik yang ditujukan untuk menjadikan siswa berpikir seperti orang dewasa. Lalu yang keempat,
ada penerimaan atas perbedaan kemajuan perkembangan masing-masing orang. Dan itu bisa kita analisis melalui gaya pembelajaran. Nah teman-teman semuanya, gimana? Sudah menyimak belum tentang penjelasan yang aku berikan tadi? Mengenai apa? Ayo. Aku tadi memberikan penjelasan mengenai perkembangan kognitif pada anak menurut teori Piaget. Jadi gimana? Kalian sudah paham belum? Semoga paham ya, dan semoga penjelasan aku mudah dipahami. Sampai bertemu lagi nanti. Sekian dari aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.